Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang izin ke WC saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi di bulan yang suci ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiratkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang bertema sama-sama dari tanah, sama-sama menginjak tanah, dan bakal balik lagi ke tanah. Jadi buat apa sombong? Sombong adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sombong juga dapat menjadi bahaya bagi umat muslim. Orang-orang yang sombong bahkan diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dalam Al-Quran terdapat kisah yang menunjukkan bahwa sifat sombong dapat menyebabkan kehancuran. Kisah ini dijabarkan dalam Al-Quran melalui beberapa surah yang menceritakan Qarun, seseorang yang kaya raya. Ia hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun termasuk orang yang pintar berdagang. Atas permintaan Qarun, Nabi Musa mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada Qarun harta benda. Bukan tanpa alasan, Nabi Musa mendoakan karena melihat Qarun selama ini dikenal sebagai orang yang soleh. Saking banyak harta yang dimiliki, Qarun bahkan tidak pernah pergi seorang diri. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah, ia selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, ternyata Qarun menjadi ingkar dan berkhianat. Harta kekayaan Qarun lenyap saat ia diperintahkan untuk membayar zakat, namun ditolaknya dengan alasan zakat akan mengurangi hartanya. Saking sombongnya dia ini, ia bahkan menyebutkan tidak membutuhkan apapun karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Termasuk Qarun mengatakan tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akibat kesombongan Qarun tersebut, ia kemudian mendapat azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan ia ke dalam perut bumi beserta seluruh harta miliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada umatnya, kepada kita semua, untuk tidak bersikap sombong dan takabur. Sesungguhnya semua perbuatan akan ada ganjarannya. Nah, kisah Qarun memberi kita pelajaran bahwa harta yang banyak belum tentu mampu membawa kita kepada keberkahan apabila tidak disyukuri dan dibayarkan zakat. Justru bisa membawa kita kepada azab yang sangat pedih. Maka sampailah ceramah saya ke bagian penutup. Harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi. Jazakallah saya ucapkan atas perhatian dan saya memohon maaf jika kekurangan dan salah kata. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak luput akan kesalahan. Putih-putih bunga matahari, harum mewangi di pagi hari. Ceramah saya cukup sampai di sini. Jika rindu, harap hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.